بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيا عباد الله ايها الحاضرون اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وتعبة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها قبل الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال أيضا اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimahumullah. Saya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan yang istimewa, di hari terbaik yang terpilih, dan kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, mudah-mudahan ditambahkan oleh Allah dalam curahan rahmat dan keberkahannya. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para pengikut kehususan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki pertengahan akhir dari bulan Ramadan, biasanya setiap masjid memulai pelaksanaan penerimaan zakat atau penerimaan zakat fitrah dan lain sebagainya yang termaktub di dalam UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi bentuk panitia UPZ dan itu bersamaan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan. Jadi panitia UPZ hanya melaksanakan tugas selama prosesi pelaksanaan pemungutan atau penerimaan zakat fitrah secara khusus. Kalaupun nanti di luar itu ada yang zakat, maka bentuk khusus ya, semacam badan ya, badan seperti Basnas pada tingkat kota masuk kecamatan PZ sampai ke DKM PZ dibentuk badan khusus atau organisasi khusus untuk menerima zakat. Sementara PZ di Ramadan hanya untuk zakat fitrah secara khusus. Dan DKM Anur sudah memulai pelaksanaan pemungutan atau penerimaan zakat fitrah ini. Karena itu kepada jemaah sekalian, kita segera menunaikan zakat fitrahnya. Dan ini adalah satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakat merupakan salah satu bagian penegak agama bersamaan dengan sholat. Ketika dua hal ini dilaksanakan, wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, maka itulah keduanya yang sanggup menegakkan setegak-tegaknya agama seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat tapi tidak
zakat, tidak sholat pun demikian. Maka sholat dengan zakat dua bagian yang sering tidak terpisahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ketika disebutkan perintah melaksanakan sholat, maka disebutkan perintah memberikan zakat. Dan ini adalah dua bagian kesolehan seorang hamba yang dikenal dengan soleh ritual dan soleh sosial. Ya, hablu minallah, hablu minannas, di mana keduanya tidak boleh dipisahkan untuk mendapatkan ketenteraman, ketenangan, keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan soleh sosial tanpa melaksanakan kesolehan ritual, dan tidak cukup kesolehan ritual tanpa hadirnya kesolehan sosial. Hadirin jamaah rahimahullah. Dan berkaitan dengan zakat ini, baginda Rasul Muhammad SAW riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang pertama tentang seberapa besar Farad Rasulullah di zakatul fitr sa'an an tamrin atau sa'an min sya'irin. Besaran zakat fitrah adalah satu sok, diwajibkan bagi setiap muslim, di mana ada para ulama sudah disepakati untuk Kota Bandung khususnya 2,5 kilogram. Sudah disepakati, sudah disampaikan, sudah diinformasikan, dimaklumatkan untuk Kota Bandung 2,5 kilogram per jiwa. Itu hitungan satu sok. Kemudian kalau dikonversi ke uang 40.000 rupiah per jiwa. Itu berbeda dengan daerah-daerah lain punya ketetapannya tersendiri. Ya, ulama dan umar bersatu kemudian tetapkan memutuskan besaran yang berbeda, misalnya nasi 2,7 kg per jiwa. Kota Tasik dan Kabupaten Tasik ditetapkan oleh Majelis Sertanya dan pemerintah serta para ulama 2,7. Untuk Bandung ditetapkan 2,5. Secara umum adalah sesuai dengan batas makanan pokok yang biasa dikonsumsi. Dihargakan dengan harga berapa? Secara umum ditetapkan 40.000 rupiah per jiwa. Mau diambil itu atau tidak pernah dibahas di dalam agenda kegiatan buka bersama di awal Ramadan. Dan ini adalah kewajiban yang universal, semua memiliki kewajiban yang sama selama dia seorang muslim. Kenapa? Sama halnya dengan sholat yang tiada batas. Punya kewajiban yang harus ditunaikan selama dia minal muslimin, kata Nabi, dari seorang golongan muslim. Baik itu yang hamba, papa, yang mereka kaya, laki-laki, wanita, kemudian anak-anak dan dewasa punya kewajiban yang sama. Ketika merasakan berada di bulan Ramadan, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Kapan sebaiknya ditunaikannya? Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah di zakat fitrah Rasulullah mewajibkan kita umatnya untuk menunaikan zakat fitrah. Wajib. Jadi bahasanya bukan siapa yang mau, semuanya harus, gitu ya, harus menunaikan zakat fitrah. Permasalahannya akan menunaikannya di UPZ Anur atau di mana? Nah itu pilihan. Tapi semuanya wajib menunaikan zakat fitrah. Fungsinya tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi, akan menjadi pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari lagu kesia-siaan dan rafas, ucapan perbuatan yang buruk, di mana lagu dan rafas ini adalah salah satu bagian yang bisa merusak pahala puasa. Dengan zakat fitrah, mudah-mudahan lagu dan rafas ini hilang, terhapuskan, terbersihkan, sehingga pahala puasa aman. Pahala puasa aman. Kita Nabi kan sudah sampaikan, laisa siyam laisa shaim min al-ladhi wa laisa shaim min al-akli wa syurbi walakin asyam min al-ladhi wa rafasi. Puasa itu padanya adalah ketika meninggalkan lagu dan rafas, perbuatan yang sia-sia, ucapan yang buruk, yang bakar, yang jahat. Nah, kalau seandainya sedang puasa melakukan itu, maka gugur pahala puasanya. Lalu berikan zakat fitrahnya,
kata ulama, gugur itu logo dan nafas, maka kembalilah pahala as-saumnya. Insya Allah. Ini penyelamat. Zakat fitrah bisa menjadi penyelamat bagi logo dan nafas yang dilaksanakan ketika sedang melaksanakan saum. Di sisi lain secara umum, tu'matan lil masakin sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin, sehingga sebagian besar dari zakat fitrah 62,5% itu dialokasikan untuk bagi dan miskin. 62,5%. Dan itu menyatukan beberapa asnaf, fakir, miskin, kemudian gharib, berhikam dan alaf disatukan dalam satu asnaf oleh para ulama kontemporer. Penghitungan saat ini dari Basnas yaitu fakir miskin 62,5%. Selebihnya nanti ada sabilah sabil 25%, ambil 12%. Itu bawah. Faman adaha, siapa yang menunaikannya, mengeluarkannya qabla sholat, sebelum pelaksanaan sholat Id, fahiya zakatun maqbulatun, maka akan tercatat zakat yang diterima. Jadi jangan diakhir-akhirkan, jangan tiba-tiba tanggal waktunya sholat Id belum bayar. Jangan juga di hari H tanggal 1 Syawal bingung nanti panitianya kemana mentasarufkannya, mendistribusikannya. Bisa langsung menunjukkan, bisa saja langsung. Tapi lebih utama oleh panitia untuk belajar oleh amin ini, sebab itu bagian dari yang disebutkan di dalam aturan sholat akhir. Kemudian catat zakat yang diterima, zakat yang sebenarnya, zakat yang memberikan kewajiban, zakat yang bisa menghapuskan logatan nafas, mengembalikan pahala puasa saat dikurangi dengan perbuatan logatan nafas, menyelamatkan saum, adalah ditunaikan di bulan Ramadan dari awal Ramadan sampai dengan sebelum pelaksanaan salat. Wa man adaha ba'da shalah, dan siapa yang memberikannya setelah pelaksanaan salat, fahiya shadaqatun min as-shadaqat, maka akan tercatat sebagai sedekah biasa saja, bernilai sunnah dan tidak termasuk yang menaikkan kewajiban, dan tidak akan menjadikan suci dari lagu dan nafas untuk saumnya. Dan puncaknya saum abdin mu'adadun baina as-samaa'i wal ardh, saum seorang hamba akan bergantung selesai saumnya tidak sampai kepada Allah pahalanya, hatta yudhi di zakat fitri, sampai dia menaikkan zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrah adalah kenyataan saum kita supaya pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian mudah-mudahan saum yang sampai kepada Allah pahalanya termasuk saum yang akan menghantarkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kebahagiaan terbesar bagi orang yang saum hina yalqa rabbahu, saat saumnya itu benar-benar mempertemukan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya mulai satu ilmu yang istimewa yang dikenal Rayyan, bihababun yusama Rayyan la yadkhulu ila shalim. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesiapan, keluasan rezeki, kemampuan, dan bisa segera menjadikan zakat fitrahnya. Khusus untuk jamaah Pasetur itu di UPZ DKM. Barakallahu lakum